lanjut aja ya, langsung ke materinya, manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini kita kenali dulu ya, apa itu manajemen? Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi intinya manajemen itu merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dan dengan manajemen, daya guna, hasil guna, unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Nah, gitu ya. Apa unsur-unsur manajemen? Nah, itu ada 6M. Apa sih? Man, money, metode, metrik, material, market. Nah, karena kita sedang membahas sumber daya manusia, jadi kita terfokus dengan yang nomor 1 ya, man, itu manusia. Oke, kita lanjut ya. Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia itu kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Jadi di sini itu manusia, setiap individu itu memiliki daya pikir dan daya fisik yang berbeda-beda. Nah, itu dari pengertian sumber daya manusia tersebut. Nah, selanjutnya perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan, lingkungan, dan sedangkan prestasi kerja motivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini itu ada konsep konsep SDM. Nah, konsep SDM ini di sini yang pertama itu daya pikir. Daya pikir setiap individu pasti itu berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua itu daya fisik. Fisik setiap manusia itu selalu berbeda-beda. Jadi itu pemanfaatan untuk manajemen pun berbeda-beda. Nah, yang ketiga, perilaku dan sifatnya itu pun berbeda-beda. Setiap orang pasti sifatnya itu dan perilakunya itu berbeda-beda. Selanjutnya, yang keempat, keinginan atau NH maksudnya. Nah, keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu itu berbeda-beda. Contoh, saya menginginkan suatu hal, contoh saya ingin membeli kerudung. Nah, teman saya belum tentu ingin membeli kerudung tersebut gitu. Karena keinginan setiap manusia dan pola pikir manusia itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya yang kelima, prestasi kerja. Setiap orang prestasi kerjanya itu berbeda-beda. Motivasi untuk mencapai kerja yang maksimal itu berbeda-beda. Dengan cara motivasi harus tegur, kesadaran diri sendiri itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita apakah daya pikir? Pasti kita daya pikir setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, kita cari tahu dulu nih, daya pikir itu apa sih? Kecerdasan yang dibawa sejak lahir. Kecerdasan seseorang sejak lahir itu sudah ada, ya kan? Nah, itu modal dasarnya sumber daya manusia atau manusia itu sendiri. Sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha, belajar atau pelatihan. Seseorang dengan cara belajarnya berbeda-beda, untuk kemauan belajar pun berbeda-beda, itu akan mempengaruhi kualitas si SDM tersebut atau manusia tersebut. Nah, kecerdasan tolak ukurnya itu berdasarkan IQ dari manusia tersebut. Nah, kita lanjut ya. Di sini perbedaan personalia dengan SDM. Nah, kalau kita di pekerjaan itu kita harus mengetahui nih apa sih bedanya personalia dengan SDM. Nah, kita lanjut ya. Dalam personalia itu terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, di sini jadi personalia itu hanya menganggap SDM itu harus didayagunakan.
agar bisa pekerjaannya itu lebih produktif untuk perusahaannya, kayak gitu. Itu manajemen personalia. Nah, selanjutnya, sedangkan dalam istilah manajemen terkandung pengertian bahwa karyawan SDM terkandung pengertian bahwa yang ada dalam perusahaan merupakan aset. Jadi kalau SDM itu menganggap manusia itu atau SDM itu adalah aset, kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, kalau SDM itu dia memperhatikan ya sama-sama penting karena untuk mengatur bagaimana sih kinerja SDM tersebut untuk perusahaan. Nah, ini penjelasannya di sini ya. Boleh kalian baca lagi dan dipahami lagi. Selanjutnya, intinya SDM. Penting nggak sih SDM itu buat perusahaan? Oke, coba kita lihat di sini. Manusia merupakan salah satu dari unsur manajemen. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa manusia merupakan unsur dari manajemen. Jadi kalau tidak ada manusia, berarti manajemen tidak akan berjalan karena itu adalah unsurnya. Nah, selanjutnya, manusia selalu berperan aktif dan dominan di dalam setiap kegiatan organisasi. Nah, di sini setiap manusia itu berperan aktif loh untuk perusahaan. Jadi penting dong SDM itu, manajemen sumber daya manusia itu penting karena daya pikir setiap manusia itu beda, aktifnya, dominannya untuk perusahaan itu berbeda-beda dan itu variatif bagi perusahaan untuk kemajuan perusahaan. Nah, selanjutnya, manusia itu unik dan kompleks. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, manusia itu berbeda-beda, unik dan kompleks ya. Dan berarti sangat menarik manajemen sumber daya manusia itu. Di sini ada 4 ya. Tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Nah, kita jelaskan ya, kita jabarkan satu-satu. Tujuan organisasional. Yang pertama, memastikan bahwa MSDM berkontribusi kepada efektivitas organisasional. Nah, di sini berarti manajemen sumber daya manusia itu berkontribusi untuk perusahaan atau organisasi atau suatu organisasi. Nah, yang kedua, manajemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, MSDM ini membantu manajer di perusahaan atau organisasi itu untuk menjalankan tujuan atau misinya untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Karena kalau tidak pasti akan menghambat kinerja suatu perusahaan gitu. Menghasilkan suatu kualitas itu akan menghambat gitu. Jadi MSDM ini membantu ya. Nah, di sini dalam hal ini para manajer tetap bertanggung jawab. Tapi di sini di tanda kutip tidak sepenuhnya ditanggung-jawabi oleh SDM tersebut. Tapi manajer pun harus mengawasi ya di sini. Oke, kita lanjut aja. Tujuan fungsional. Nah, tujuan fungsional apa sih? Menjaga kontribusi departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Nah, di sini sudah jelas ya. Berarti departemen SDM ini membantu untuk memenuhi kelayakan kebutuhan organisasi ya. Nah, sumber-sumber daya yang akan terbuang percuma jika SDM tidak merencanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya, nah, tujuan kemasyarakatan
yaitu bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, memberi kemaksimalan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Jadi di sini tujuan kemasyarakatan, jadi MSDM itu lebih membaur kepada masyarakat agar organisasi pun dalam lingkupnya itu tidak terganggu, karena sudah direncanakan bagaimana caranya untuk mengatasi sosialisasi kepada masyarakatnya agar perusahaan pun dekat dengan masyarakatnya gitu ya. Jadi selanjutnya tujuan personal. Jadi para karyawan mencapai tujuan-tujuan ini, mereka sejauh itu untuk mendorong kontribusi individual bagi organisasinya, gitu ya. Nah, tujuan personal para karyawan akan mencapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasinya. Nah, di sini perusahaan bisa mengambil bagaimana menindaklanjuti untuk memotivasi, mempertahankan, dipelihara SDM-nya itu dengan baik agar kinerja perusahaan pun akan berjalan dengan baik gitu. Nah, caranya gimana sih? Contohnya kita kayak memberi insentif kepada karyawan yang absennya selalu bagus, kinerjanya bagus. Jadi ada motivasi setiap karyawan itu untuk membangun kinerjanya itu lebih baik lagi dan kontribusi kepada perusahaan itu lebih baik kayak gitu ya. Dan selanjutnya metode pendekatan MSDM. Nah, di sini ada 3 metode ya, yaitu metode pendekatan mekanis, pendekatan paternalis, pendekatan sistem sosial. Nah, di sini kita jabarkan satu-satu. Nah, di sini ada pendekatan mekanis. Nah, pendekatan mekanis itu berarti di sini bisa ditimbulkan pada masalah personalia, antara lain masalah-masalah personalia itu antara lain pengaturan teknologis, keamanan organisasi buruh, berkurangnya kebaganan dalam bekerja. Nah, di sini kita jabarkan ya. Untuk pengangguran teknologis yaitu kehilangan pekerjaan karena mengembangkan mesin-mesin atau teknik produksi yang produksi yang baru gitu. Nah, di sini perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi ya. Nah, keamanan seorang kehilangan pekerjaan maka jelas ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Ya. Nah, yang ketiga, organisasi buruh. Orang yang terlindung karyawan dari sikap wewenang-wewenang pihak. Nah, yang keempat, berkurangnya kebangunan dalam bekerja. Manajemen kurang menghargai kecerdasan, goodwill. Nah, di sini dan kreativitas para pekerjanya kayak gitu ya. Jadi manajemen itu kurang menghargai kinerja si. Kita lanjut pendekatan paternalis. Nah, pendekatan paternalis itu suatu konsep yang menganggap bahwa manajemen sebagai ayah. Jadi manajemen itu sebagai pelindung. Ayah itu kan pelindung ya, dan bersikap melindungi terhadap para karyawan kayak gitu. Jadi manajemen itu harus melindungi setiap karyawan. Nah, ciri-cirinya diselenggarakan suatu program personalia tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan manfaat dari program tersebut. Keputusan tentang apa dan bagaimana pelaksanaan program tersebut adalah tergantung semata-mata pada pihak manajemen. Kita lanjut ya. Pendekatan sistem sosial.
Nah, di sini organisasi atau perusahaan merupakan suatu sistem yang kompleks, beroperasi dalam lingkungan yang kompleks pula, yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Oke, selanjutnya pendekatan mekanis. Perkembangan industri dengan penerapan mesin dan alat-alat elektronika pada bidang produksi telah membawa kemajuan yang sangat pesat dalam efisiensi kerja. Nah, di sini itu pendekatan mekanis itu berarti menyediakan mesin-mesin yang dapat membantu pekerjaan suatu SDM atau suatu manusia tersebut agar berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi MSDM. Nah, fungsi MSDM ini kita coba lihat ya. Perencanaan, ada pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, pemberhentian atau PHK. Nah, ini fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Di sini ada beberapa. Boleh kita lanjut ya. Nah, di sini ada bagian yang lingkungan MSDM. Nah, menurut Mondi 2018. Di sini kita coba lihat ya. Di sini ada dari lingkungan eksternal. Antara eksternal dan lingkungan eksternal itu ada pertimbangan legal, ada pasar tenaga kerja, pelanggan, pesaing, pemegang saham, serikat pekerja. Nah, penengah dari eksternal dan lingkungan internal itu di situ agal itu bisa jadi kayak peraturan-peraturannya kayak gitu ya. Kalau pasar tenaga kerja itu seperti kayak geografis, jumlah dan perubahannya. Nah, pelanggan, pesaing, pemegang saham dan serikat pekerja. Selanjutnya di sini di dalam internal kita bisa lihat di sini ya. Di sini sudah ada panahnya. Jadi saling keterkaitan. Oke, lanjut saja. Nah, di sini untuk materi mengenai manajemen sumber daya manusia dicukupkan dulu ya sampai sini. Mungkin nanti untuk selanjutnya mengenai materi-materi yang mendalam lagi mengenai manajemen sumber daya manusia itu bisa nanti di-share di video berikutnya. Nah, di sini itu saya pakai referensi di sini ada beberapa, bisa dilihat di situ referensinya untuk materi kali ini. Nah, kalau emang mau ditanyakan untuk materi-materi yang kali ini, boleh kalian komen di bawah. Nanti saya usahakan untuk menjawab. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.